amal perbuatan kita itu sealur, sejalan, sesuai dengan aturan syariat, maka amal perbuatan kita masuk kategori taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi bu'isa bisyari'ati samhati rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Syiar Senja Ramadan Media Center Nurul Qalbi yang Allah rahmati, amal perbuatan kita bisa jadi bersumber dari anggota badan kita, bisa dari tangan kita, mulut kita berupa ucapan, kaki, ataupun anggota tubuh kita yang lainnya. Boleh jadi amal perbuatan kita itu bersumber dari hati kita. Bila amal perbuatan kita itu sealur, sejalan, sesuai dengan aturan syariat, maka amal perbuatan kita masuk kategori taat. Namun bila amal perbuatan kita itu tidak sealur, tidak sesuai dengan aturan syariat, maka amal perbuatan kita masuk kategori maksiat. Para pemirsa yang Allah rahmati, ada 3 kelompok manusia. Bila kita ingin mengaitkan mereka dengan amal perbuatan mereka, kelompok yang pertama, mereka yang mengaitkan amal ibadah mereka dengan diri mereka sendiri. Apa yang mereka capai, kebaikan yang mereka dapatkan, mereka berpendapat itu berasal dari daya dan upaya mereka itu sendiri. Kelompok yang kedua, mereka menyandarkan amal ibadah mereka kepada amal ibadah itu sendiri. 2 kelompok ini dalam kacamata agama dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang menjadi motif atau tujuan dari kedua kelompok ini? Tujuan mereka yang pertama, mereka ingin mendapatkan kenikmatan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kedua, mereka akan terhindar dari pedihnya siksa api neraka. Tujuan yang ketiga, yaitu mereka ingin mendapatkan makom atau tempat-tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang Allah rahmati, indikator atau tanda apakah kita masuk ke dalam kelompok ini
yaitu apabila kita melakukan kebaikan sedikit ataupun ada kesalahan yang kita lakukan, maka akan berkurang kepasrahan kita kepada Tuhan. Namun apabila amal ibadah kita yang kita lakukan itu banyak, maka akan banyak pula pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang oleh Imam Ibnu Athaillah dia katakan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rojai inda wujudiz zalali. Termasuk tanda-tanda orang yang berpatokan kepada amal ibadah mereka, yaitu akan berkurang pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala sedikit amal ibadah yang mereka lakukan, atau tatkala ada kesalahan yang mereka perbuat. Para pemirsa yang Allah rahmati, kelompok yang ketiga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita masuk kategori kelompok ini, yaitu orang-orang yang melakukan amal ibadah mereka hanya berpegangan, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Mereka akan stabil di dalam pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tergantung dari sedikit atau banyaknya amal ibadah yang mereka lakukan. Para pemirsa yang Allah rahmati, mari sama-sama kita berkontemplasi, kita bertadabbur, kita merenungkan diri kita. Apakah selama ini amal ibadah kita yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang bersukacita, pribadi yang bergembira ria? Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Waqiah ayat 89, farauhun wa raihanun wa jannatun naim. Mereka yang beramal ibadah, yang melakukan kebaikan, yang disandarkan hanya kepada Allah, niscaya akan diberikan ketentraman hati mereka, akan diberikan rizki, juga kelak akan diberikan surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Namun apabila amal ibadah kita tidak sandarkan kepada Allah, maka yang kita dapatkan hanya jerih, lelah, dan payah. La yamassuhum fiha nasobun. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang mereka dapatkan kecuali hanya rasa lelah. Sekarang kita bertanya, apakah ketika ada kebaikan yang kita lakukan, kemudian timbul rasa kecewa, rasa pesimis, rasa marah terhadap kebaikan yang kita perbuat tersebut? Jika itu terjadi, yakinlah apa yang kita perbuat itu bukan semata-mata kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.